Pengertian biaya modal atau cost of capital merupakan biaya real pada perusahaan yang wajib dikeluarkan guna mendapatkan sumber dana yang bersumber baik dari hutang, saham preferen, saham biasa, ataupun laba ditahan. Agar perusahaan dapat memenuhi biaya pada suatu investasi maupun operasi pada perusahaan itu sendiri. Lalu ada fungsi biaya modal. Yang pertama untuk menjadi dasar penilaian investasi, yang kedua untuk menentukan struktur modal yang optimal, yang ketiga menilai kinerja manajemen keuangan, yang keempat menjadi dasar dalam penentuan kebijakan pendanaan. Biaya modal individual. Setiap jenis modal atau biaya modal sendiri memperhitungkan biaya modal pada perusahaan. Nah, yang pertama ada biaya modal hutang jangka pendek. Rumusnya adalah biaya hutang sebelum pajak atau 1,0 dikurang tingkat pajak, atau KT sama dengan KB dalam kurung 1 dikurang T, di mana T-nya itu adalah tingkat pajak. Nah, yang kedua ada biaya modal hutang jangka panjang. Dalam metode singkatnya itu KD sama dengan I ditambah dalam kurung N dikurang NB tutup kurung dibagi N. Dibagi lagi dalam kurung NB plus N tutup kurung dibagi 2. Metode present value, di mana I-nya itu adalah bunga hutang jangka panjang obligasi 1 tahun dalam rupiah, N-nya itu harga nominal obligasi atau nilai obligasi pada akhir umurnya, NB-nya itu nilai bersih penjualan obligasi, N-nya itu umur obligasi. Nah, itu ada metode present value. Itu untuk mencari besarnya biaya modal. Nah, selanjutnya itu ada biaya modal saham preferen. KP sama dengan biaya saham preferen. DP-nya itu dividen saham preferen. Rumusnya adalah KP sama dengan biaya saham preferen sama dengan dividen saham dibagi dengan PO. PO itu apa? PO itu adalah harga saham preferen ketika dijual. Selanjutnya ada biaya modal saham biasa dan laba ditahan. Biaya yang harus perusahaan keluarkan di mana dalam mendapatkan dananya dengan melakukan investasi mempergunakan laba ditahan. Ini ada 3 metode pendekatan model diskonto dividen atau dividen discount model. Yang pertama ada rumus pendekatan model diskonto dividen. Terus yang kedua ada rumus mencari biaya ekuitas. Yang ketiga, jika biaya ekuitasnya lebih besar dibanding dengan pertumbuhan dividen, di mana PO-nya itu adalah harga pasar saham biasa sekarang, DT-nya itu dividen yang diperoleh untuk periode T, KE-nya itu tingkat keuntungan yang investor sarankan. Sekarang kita mulai dari pilar pertama, yaitu penghasilan. Di sini kuncinya adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi penghasilan, misalnya dengan belajar keterampilan baru. Terus jangan lupa juga untuk disertifikasi sumber penghasilannya, bisa dari investasi, kerja sampingan, atau proyek kecil-kecilan. Dan yang terakhir, yuk mulai seimbangkan penghasilan aktif dan pasif, biar kondisi keuangan kita tetap stabil dan gak cuma bergantung dari satu sumber saja. Kalau tadi kita udah bahas cara dapetin uangnya, sekarang kita bahas cara ngeluarin uangnya. Pasti ada pengeluaran ya, tapi ingat, prioritasin dulu yang esensial, kayak kebutuhan pokok dan kewajiban rutin. Lalu, buat anggaran bulanannya supaya tahu mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan. Dan yang paling penting, kurangi pengeluaran boros dengan cara sadar bedain yang butuh dan yang pengen. Nah, pilar ketiga ini seru banget, yaitu investasi. Investasi itu cara biar uang kita bisa bekerja buat kita. Tapi sebelum terjun, pelajari dulu dasar-dasarnya biar nggak salah langkah. Lalu disertifikasi portofolio supaya kalau satu investasi turun, yang lain masih aman. Intinya investasi itu bukan soal cepat kaya, tapi soal disiplin, sabar, dan konsisten. Lalu, bagaimana cara menerapkan para pilar tadi dalam kehidupan sehari-hari? Pertama,
Pertama, buat anggaran yang membagi penghasilan jadi kebutuhan, keinginan, tabungan, dan investasi. Kedua, gunakan aplikasi keuangan biar lebih gampang pantau pengeluaran. Ketiga, terapkan tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Dan terakhir, review keuangan kamu setiap bulan supaya bisa tahu apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Kita bahas sedikit tentang biaya ekuitas dan harga saham lewat model diskon dividen. Intinya, konsep ini menjelaskan bahwa nilai saham sekarang ditentukan dari dividen yang diharapkan di masa depan dengan memperhitungkan tingkat keuntungan yang diminta investor. Jadi, semakin tinggi risiko, biasanya tingkat keuntungan yang disyaratkan juga makin tinggi. Model ini membantu kita memahami bagaimana investor menilai suatu saham berdasarkan potensi pendapatan di masa depan. Oke, selanjutnya itu ada model pertumbuhan konstan atau Gordon Growth Model. Model ini digunakan untuk menghitung biaya ekuitas atau KE, yaitu return atau keuntungan yang diharapkan investor dari saham. Rumus utama untuk mencari biaya ekuitas sendiri yaitu KE sama dengan D1 dibagi P0 ditambah G, di mana D1 artinya dividen tahun pertama, yaitu merupakan uang dividen yang akan dibayarkan untuk tahun depan. Nah, untuk P0 yaitu artinya harga saham saat ini. Penjelasannya merupakan harga saham sekarang di harga pasar. Nah, untuk D yaitu tingkat pertumbuhan dividen atau presentasi dividen yang akan naik setiap tahunnya. Nah, selain itu ada pula konsep perhitungan sederhana yaitu biaya ekuitas atau KE adalah hasil penjumlahan dari dua komponen. Yang pertama itu dari hasil dividen atau dividen yield dari beberapa persen keuntungan yang didapat dari dividen yang dibayarkan, yaitu D1 dibagi per 0. Yang kedua itu ada keuntungan dari pertumbuhan atau capital gain, presentasi kenaikan saham setiap tahun atau yang biasa kita sebut G. Nah, contoh perhitungannya itu ada D1 atau dividen tahun depan sebesar Rp160, untuk P0 atau harga saham sekarang itu sebesar Rp2.160, dan untuk G atau tingkat pertumbuhan sebesar 10% atau 0,10. Untuk menghitung hasil dividennya yaitu 160 dibagi 2160 sama dengan 0,074 atau 7,4%. Nah, untuk tambahkan pertumbuhan itu ada KE atau biaya ekuitas sama dengan 0,074 ditambah 0,10, yaitu hasilnya ada 0,174 atau 17,4%. Nah, maka dari itu investor mengharapkan return sebesar 17,4% dari saham ini. Baik, yang selanjutnya itu ada pendekatan CAPM atau Capital Asset Pricing Model. CAPM sendiri adalah cara berhitungnya menggunakan return saham individual atau RI dengan mempertimbangkan resiko dengan rumus utama RI sama dengan RF ditambah B dalam kurung RM dikurang RF, di mana RF sendiri merupakan risk free rate yang dimana penjelasannya itu keuntungan tanpa risiko, misalnya bunga deposito atau obligasi pemerintah. Untuk B sendiri artinya beta, yaitu ukuran risiko saham dibandingkan pasar. Untuk RM merupakan return pasar, di mana penjelasannya yaitu keuntungan rata-rata dari seluruh pasar saham. Nah, dari RM dikurang RF sama dengan artinya itu premium risiko pasar, di mana tambahan keuntungan yang didapat jika berinvestasi di pasar yang berisiko atau bukan di aset tanpa risiko. Nah, untuk konsep perhitungan sederhananya itu return yang kita inginkan atau RI adalah hasil penjumlahan dari dua komponen utama. Yang pertama itu ada keuntungan dasar tanpa risiko, yaitu bagian return yang pasti didapat. Yang kedua itu premium risiko atau tambahan return yang didapat karena saham ini berisiko, di mana rumusnya itu ada premium risiko sama dengan beta dikali RM dikurang RF. Untuk penjelasan beta yaitu kunci resiko, di mana B sama dengan 1 dibagi saham bergerak persis sama dengan pasar. Yang kedua itu ada B lebih kecil daripada 1, yaitu saham bergerak lebih stabil atau resikonya ini lebih rendah daripada pasar. Nah, jika B lebih besar daripada 1, yaitu artinya saham bergerak lebih liar atau sensitif, atau resiko pasarnya lebih tinggi dari pasar.